Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, Ramadan, bulan Taubat. Di bulan suci ini, pintu rahmat Allah terbuka lebar, dosa-dosa dihapus, dan kesempatan untuk kembali kepadanya terbentang luas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Maka, mari kita manfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri, memohon ampunan, dan semakin mendekatkan hati kepada Allah. Lalu, bagaimana cara kita bertaubat dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan? Mari kita bahas lebih dalam. Salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrut Taubah, yang berarti bulan taubat. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Taubat di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa karena pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum terbaik untuk bertaubat. Sebab, saat berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa. Inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan kembali kepada jalan yang diridai oleh Allah. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang tidak ditunda-tunda. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa bertaubat nanti, setelah tua, setelah merasa siap, atau setelah mendapatkan hidayah. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kita masih memiliki kesempatan esok hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran 133. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat adalah sesuatu yang harus disegerakan, bukan ditunda. Maka, ketika kita bertaubat di bulan Ramadan, kita mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan karena melakukannya di bulan yang penuh berkah, dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kita harus menyesali perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh. Taubat yang benar harus disertai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Kedua, berhenti dari dosa tersebut. Tidak cukup hanya menyesal, kita juga harus berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jika seseorang mengaku bertaubat tetapi tetap mengulangi dosanya tanpa upaya untuk berubah, maka taubatnya belum sempurna. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Walaupun manusia bisa saja tergelincir lagi, niat untuk benar-benar berubah harus ada dalam hati. Keempat, jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut. Jika seseorang mengambil harta orang lain atau menyakiti orang lain, maka taubat belum sempurna kecuali dengan mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ramadan bukan sekadar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan penyucian jiwa. Di dalamnya, Allah memberikan banyak kesempatan bagi hamba-Nya untuk bertaubat.
Beberapa keutamaan bertaubat di bulan Ramadan antara lain adalah dosa-dosa diampuni, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu, Ramadan juga memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jika kita bertaubat dan beribadah di malam itu, maka ganjarannya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tetapi, Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ramadan adalah saat yang tepat bagi kita untuk benar-benar introspeksi, membersihkan hati, dan kembali ke jalan yang benar. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu apakah masih diberi umur untuk bertemu Ramadan berikutnya. Maka, mari kita manfaatkan bulan suci ini dengan memperbanyak istighfar, meninggalkan perbuatan dosa, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Ramadan ini menjadi titik balik kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita untuk segera bertaubat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha." Quran Surat At-Tahrim 8. Perintah ini menunjukkan betapa pentingnya taubat bagi setiap hamba. Taubat bukan hanya untuk mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar, tetapi untuk setiap orang, karena tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Rasulullah juga bersabda bahwa setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang segera bertaubat. Allah menyeru hambanya untuk segera kembali kepadanya, karena Dia menghendaki kebaikan bagi mereka. Dalam firman-Nya, "Dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izin-Nya." Quran Surat Al-Baqarah 221. Taubat bukan hanya sekadar memohon ampunan, tetapi juga kembali ke jalan yang benar. Allah sangat mencintai hambanya yang mau kembali dan tidak terus-menerus dalam kesalahan. Bahkan, dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan betapa besar kegembiraan Allah saat seorang hamba bertaubat. Beliau bersabda bahwa kegembiraan Allah lebih besar daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, yang membawa seluruh perbekalannya. Ketika ia telah putus asa dan berbaring di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ia menemukan untanya kembali. Karena terlalu bahagia, ia sampai salah mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan MU." Hadis ini menunjukkan betapa Allah sangat menyayangi hambanya yang kembali bertaubat. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Agar taubat diterima oleh Allah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, menyesali dosa dengan sungguh-sungguh. Taubat yang benar harus disertai dengan perasaan menyesal yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Jika seseorang masih merasa bangga dengan dosa yang telah ia perbuat, maka taubatnya belum sempurna. Kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Tidak cukup hanya menyesal, seseorang juga harus berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Jika masih terus mengulangi kesalahan, maka taubatnya menjadi tidak bermakna. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa.
Taubat yang sejati adalah ketika seseorang benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Walaupun manusia bisa saja tergelincir lagi, niat untuk berubah harus ada dalam hati. Keempat, mengembalikan hak orang lain jika ada. Jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, seperti mengambil harta orang lain atau menyakiti orang lain, maka wajib mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Keutamaan taubat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertaubat. Ada beberapa alasan mengapa taubat di bulan ini memiliki keutamaan yang lebih besar. Pertama, pintu ampunan terbuka lebar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." H.R. Bukhari Muslim. Kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah kesempatan besar bagi setiap muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat dari segala dosa. Ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jika seseorang bertaubat dan beribadah di malam itu, maka ganjarannya sangat besar. Keempat, dosa-dosa diampuni bagi mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Jangan tunda taubat. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa bertaubat nanti, setelah tua, setelah merasa siap, atau setelah mendapatkan hidayah. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kita masih memiliki kesempatan esok hari. Allah berfirman, "Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu." Quran Surat Ali Imran 133. Maka, jangan menunda-nunda taubat. Setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah dan mendapatkan kasih sayang-Nya. Apapun dosa kita, bertaubatlah. Ada 2 titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Mereka menganggap diri mereka tidak layak diampuni dan memilih terus hidup dalam dosa, karena merasa tidak ada gunanya lagi bertaubat. Ekstrim kedua adalah mereka yang meremehkan dosa. Mereka berpikir bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga terus mengulang kesalahan tanpa rasa takut. Jikapun bertaubat, mereka hanya melakukannya setengah hati hari ini menyesal, besok mengulangi. Ini adalah bentuk kelalaian yang berbahaya, karena seseorang bisa meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bagi yang merasa dosanya terlalu besar, lihatlah kisah seorang pria yang telah membunuh 99 orang. Ketika ia bertanya kepada seorang ahli ibadah apakah ia masih bisa bertaubat, ahli ibadah itu menjawab tidak, sehingga ia membunuhnya dan genaplah korban ke-100. Namun, ia tetap ingin bertaubat dan bertanya kepada seorang alim yang lebih berilmu. Sang alim menyarankannya untuk hijrah ke tempat yang lebih baik. Namun, di tengah perjalanan, ia meninggal dunia.
Allah lalu mengutus malaikat untuk mengukur jaraknya dengan tujuan hijrah. Ternyata, ia lebih dekat ke tempat hijrahnya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah bahkan mendekatkan jaraknya ke tempat hijrah agar ia layak mendapatkan rahmat-Nya. Kisah ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa seseorang, jika ia benar-benar ingin bertaubat, Allah akan menerimanya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Contoh lain adalah kisah seorang wanita dari Juhanah yang mengaku telah berzina dan meminta ditegakkan hukuman rajam atasnya. Rasulullah menyuruhnya pulang hingga bayinya lahir, kemudian menyusui hingga anaknya tidak lagi bergantung pada ASI. Setelah itu, hukuman rajam dijalankan. Setelah wanita itu wafat, Rasulullah mensyalatkan jenazahnya. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mensyalatinya padahal ia telah berbuat zina?" Rasulullah menjawab, "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, pasti mencukupi mereka. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala?" Hr. Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa taubat yang sungguh-sungguh dapat menghapus dosa sebesar apapun, bahkan dosa zina yang termasuk dosa besar. Allah adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, Allah akan mengampuni jika kita kembali dengan tulus. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih dikandung badan. Namun, ada dua waktu di mana taubat tidak lagi diterima. Pertama, saat seseorang sekarat, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Kedua, ketika matahari terbit dari barat sebagai tanda datangnya hari kiamat. Maka, jangan pernah menunda taubat. Jangan pula meremehkan dosa dengan terus mengulanginya. Taubat yang benar adalah taubat yang disertai penyesalan, berhenti dari dosa, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus ada usaha untuk memperbaikinya. Dalam Ramadan, Allah semakin membuka pintu rahmat-Nya. Inilah bulan terbaik untuk membersihkan diri dari dosa dan memulai kehidupan yang lebih baik. Maka, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berusaha menjadi lebih baik. Semoga Allah menerima taubat kita dan menjadikan kita bagian dari hamba-Nya yang beruntung. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan sifat-sifat pembangkit dosa yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam Muhtasyar Minhajul Qasyidin. Menurut beliau, sifat pembangkit dosa dibagi menjadi 4. Pertama, sifat rububiyah, ketuhanan, yang melahirkan kesombongan, membanggakan diri, mencintai pujian, serta merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini termasuk dosa yang merusak, meskipun banyak orang menganggapnya bukan dosa. Kedua, sifat syaitaniyah, kesetanan, yang memunculkan kedengkian, kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, berbuat makar,
serta mendorong perpecahan. Ketiga, sifat bahamiah kebinatangan yang berkaitan dengan hawa nafsu tak terkendali, seperti kerakusan terhadap makanan, ketamakan terhadap harta, serta pemenuhan syahwat berlebihan. Keempat, sifat sabuyah kebuasan yang menimbulkan amarah berlebihan, kebencian, kezaliman terhadap sesama, hingga tindakan kriminal seperti membunuh dan merampas hak orang lain. Di antara empat sifat ini, tingkatan dosa biasanya bermula dari bahamiah hawa nafsu duniawi, lalu meningkat ke sabuyah amarah dan kebuasan, kemudian naik ke syaitaniah kedengkian dan tipu daya, dan yang paling parah adalah rububiyah kesombongan yang menyerupai iblis. Dosa juga terbagi berdasarkan sasarannya, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah ada yang diampuni dan ada yang tidak. Dosa yang tidak akan diampuni adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sementara dosa lainnya bisa diampuni oleh Allah jika Dia menghendaki. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia tidak akan diampuni kecuali jika orang yang dizalimi telah menghalalkannya atau ada penyelesaian qisas di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu ada tiga: kezaliman yang tidak Allah tinggalkan, kezaliman yang mendapat ampunan, dan kezaliman yang tidak mendapat ampunan. Kezaliman yang tidak mendapat ampunan adalah syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Kezaliman yang mendapat ampunan adalah kezaliman antara hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah adalah kezaliman antar manusia, maka Allah akan memberi qisas sebagian atas sebagian lainnya. Hr. Tayalisi, Hasan. Secara umum, dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Jika kita merujuk pada hadits Nabi, dosa besar yang utama adalah syirik, kemudian sihir, membunuh tanpa hak, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah sebagai pezina. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan 7 dosa besar ini sebagai al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua juga termasuk dosa besar. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengulang-ulang ancaman bagi orang yang berbohong atau memberikan kesaksian palsu sebagai bentuk dosa besar. Ibnu Qudamah dalam Muhtasyar Minhajul Qasyidin merinci dosa besar menjadi 17 jenis. 4 dosa di hati: syirik, fasik, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari azab Allah. 4 dosa di lisan: kesaksian palsu, menuduh wanita mukminah, sumpah palsu, dan sihir. 3 dosa di perut: minum khamr, memakan harta anak yatim, dan riba. 2 dosa di kemaluan: zina dan homoseksual. 1 dosa di kaki: lari dari medan perang. 1 dosa di seluruh tubuh: durhaka kepada orang tua. Selain itu, Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair yang membahas 70 dosa besar yang harus dihindari oleh seorang muslim. Dosa kecil pada dasarnya lebih ringan dibandingkan dosa besar, tetapi dalam beberapa kondisi, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Pertama, jika dilakukan terus-menerus tanpa rasa penyesalan. Kedua, jika dilakukan dengan meremehkannya. Ketiga, jika dilakukan dengan niat menantang dan membanggakan diri. Keempat, jika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, karena bisa menjadi contoh buruk.
Kelima, jika dilakukan di tempat atau waktu yang mulia, seperti di Masjidil Haram atau di bulan Ramadan. Islam memberikan solusi agar kita selalu kembali ke jalan yang benar setelah terjerumus dalam dosa, yaitu dengan taubat nasuha. Taubat ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, harus mengembalikan haknya atau meminta maaf. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Bahkan, dalam hadits disebutkan bahwa kegembiraan Allah saat menerima taubat seorang hamba lebih besar dibandingkan kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah gurun. Karena itu, jangan pernah menunda taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari mau bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertaubat. HR Muslim. Maka, mari kita perbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunan-Nya. Jangan remehkan dosa kecil. Seringkali kita terjebak dalam sikap meremehkan dosa kecil. Saat kita bergunjing, bercanda yang sudah masuk kategori rafats porno, atau bergaul dengan lawan jenis secara tidak islami, kita beralasan, itu kan hanya dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal, orang yang meremehkan dosa seringkali tidak sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha besar dan maha keras azabnya. Bahkan, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus tanpa rasa penyesalan. Kesalahan yang awalnya terlihat kecil bisa menumpuk dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. HR Dailami. Dosa kecil bagaikan titik-titik noda yang mengotori hati manusia. Jika seseorang terus-menerus melakukan dosa, noda itu akan semakin banyak hingga menutupi cahaya keimanan dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan dosa, dan memohon ampun, maka hatinya kembali bersih. Namun, jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. HR Ibnu Majah dan Ahmad, Hasan. Dosa kecil yang terus dilakukan akan menumpuk dan menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam dosa besar. Awalnya hanya bercanda dengan kata-kata yang tidak pantas, lama-lama terbiasa berkata kotor. Awalnya hanya sekadar melihat sesuatu yang diharamkan, lama-kelamaan menjadi kecanduan. Dosa yang terus dilakukan akan mengikis rasa takut kepada Allah, hingga akhirnya seseorang merasa biasa saja dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Sikap meremehkan dosa kecil juga menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Padahal, para sahabat dan ulama terdahulu selalu merasa takut terhadap dosa, sekecil apapun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang mukmin melihat dosanya seperti sebuah gunung yang hampir menimpanya, sedangkan orang fasik melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia mengusirnya dengan tangannya. Karena itu,
Jangan pernah menganggap dosa kecil sebagai sesuatu yang sepele. Kita tidak tahu apakah dosa kecil yang sering dilakukan akan berujung pada murka Allah. Ada banyak kisah dalam Al-Quran dan hadits tentang orang-orang yang binasa karena dosa yang mereka anggap kecil. Salah satunya adalah kisah seorang wanita yang disiksa di neraka karena menyiksa seekor kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri. H.R. Bukhari dan Muslim. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa dosa yang tampak sepele bisa berakibat buruk di akhirat. Jika dosa kepada seekor kucing saja bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, bagaimana dengan dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia atau terhadap Allah? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan dosa kecil tanpa sadar. Mengeluh berlebihan, membicarakan aib orang lain, menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat, semua itu bisa menjadi dosa jika tidak disertai niat yang baik. Karena itu, kita harus selalu waspada dan menjaga diri dari kebiasaan buruk yang bisa menumpuk menjadi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. H.R. Ahmad dan Tabrani, Syahih. Maka dari itu, jangan menunda taubat hanya karena merasa dosa yang dilakukan masih kecil. Segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah sebelum dosa itu menumpuk dan mengeras di dalam hati. Perbanyaklah istighfar, jaga lisan dan perbuatan, serta tingkatkan keimanan dengan memperbanyak ibadah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Semoga kita selalu diberi keistiqamahan dalam bertaubat dan memperbaiki diri. Mari taubat sebelum terlambat. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini, Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Taubat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk kembali ke jalan yang benar, tanpa memandang seberapa besar dosa yang telah dilakukan. Namun, sayangnya banyak dari kita yang menunda-nunda taubat. Ada yang berpikir bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri, ada yang merasa dirinya belum siap, dan ada pula yang beranggapan bahwa Allah pasti akan mengampuni tanpa perlu berusaha memperbaiki diri. Padahal, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan berharga untuk kembali kepadanya sebelum semuanya terlambat. Ramadan adalah kesempatan berharga yang sangat kondusif untuk beramal syalih dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya. Bulan ini menjadi momen yang tepat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu. Di dalamnya, terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Maka, bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah, ini adalah saat yang paling tepat untuk memperbanyak istighfar dan memperbaiki amal ibadah. Namun, apakah kita yakin masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya? Lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Bahkan, ketika terjadi pandemi COVID-19, betapa banyak orang yang meninggal setelah terjangkit virus tersebut. Tak sedikit dari mereka yang mungkin belum sempat bertaubat dan memperbaiki diri. Maka dari itu, jangan pernah menunda taubat,
karena kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat." Hr. Tirmidzi, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, Hasan. Ketika seseorang sudah berada di ambang sakaratul maut, pintu taubat akan tertutup. Penyesalan yang datang di akhir hayat tidak akan mengubah takdir yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Demikian itu tetap terjadi sampai matahari terbit dari barat." Hr. Muslim. Hadits ini menegaskan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap waktu adalah kesempatan untuk bertaubat. Allah senantiasa membuka pintu ampunannya bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Namun, ada satu masa di mana pintu taubat akan benar-benar tertutup, yaitu saat matahari terbit dari arah barat sebagai tanda datangnya hari kiamat. Maka dari itu, jangan pernah menunda taubat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih ada kesempatan untuk kita atau tidak. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi pintu taubat masih terbuka, manfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki amal ibadah, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sebab, ketika ajal sudah menjemput, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Taubat yang ditunda-tunda hanya akan membawa kita pada penyesalan yang tiada akhir. Mari kita perbaiki diri mulai sekarang, sebelum semuanya terlambat. Syarat taubat. Taubat adalah pintu kembali bagi setiap hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah setelah terjerumus dalam dosa. Islam tidak menutup peluang bagi siapapun untuk bertaubat, bahkan seberat apapun dosa yang telah dilakukan, selama seseorang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah utama. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting, karena tidak mungkin seseorang dikatakan bertaubat jika masih terus melakukan dosa yang sama. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan ini harus datang dari hati yang tulus, bukan sekadar formalitas. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Tekad ini harus kuat, sebagai bentuk komitmen kepada Allah bahwa ia benar-benar ingin berubah. Ketiga syarat ini berlaku jika dosa yang dilakukan hanya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan sholat, berpuasa secara sengaja, atau melakukan perbuatan maksiat yang tidak melibatkan orang lain. Namun, jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat bertambah satu lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Membebaskan diri dari hak manusia berarti mengembalikan atau meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan terhadap sesama. Jika seseorang telah berbuat zalim,
seperti mengambil harta orang lain tanpa izin, ia harus mengembalikan harta tersebut atau meminta kehalalan dari pemiliknya. Jika seseorang telah menyebarkan fitnah atau menyakiti hati orang lain, ia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tanpa melakukan hal ini, taubatnya belum sempurna. Sebagai contoh, jika seseorang pernah meminum khamr dalam kesendirian, maka untuk bertaubat, ia cukup berhenti dari kebiasaan itu, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Namun, jika seseorang mencuri harta orang lain, selain 3 langkah utama tersebut, ia juga harus mendapat maaf dari orang yang dicuri, baik dengan mengembalikan hartanya maupun meminta keikhlasan darinya. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menekankan hak-hak manusia dan pentingnya menyelesaikan masalah dengan sesama sebelum seseorang menghadap Allah. Selain itu, ada pula dosa yang bersifat sosial, seperti menyebarkan berita bohong atau mengadu domba antar sesama. Taubat dari dosa semacam ini tidak hanya cukup dengan berhenti dan menyesal, tetapi juga harus disertai upaya memperbaiki keadaan. Misalnya, jika seseorang telah merusak nama baik orang lain, ia harus berusaha mengembalikan kehormatan orang tersebut dengan menyebarkan kebenaran dan menarik kembali ucapannya yang salah. Salah satu waktu terbaik untuk bertaubat adalah di bulan Ramadan. Bulan ini juga disebut Syahrut Taubah, bulan taubat, karena Allah memberikan banyak kesempatan kepada hamba-Nya untuk kembali kepadanya. Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha." Quran Surat At-Tahrim 8. Ayat ini menegaskan bahwa taubat yang diterima Allah adalah taubat yang dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Taubatan nasuha bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi harus mencerminkan perubahan nyata dalam diri seseorang. Taubat ini juga harus dilakukan sebelum ajal menjemput, karena ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, taubat tidak akan lagi diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat." Hr. Tirmidzi, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, Hasan. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda taubat. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Sebelum terlambat, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan bertaubat, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan mengaruniakan surganya kepada kita. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk segera bertaubat sebelum terlambat. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Dan tentu saja, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.